Fenomena meremehkan pekerjaan orang lain bukan hal baru di masyarakat. Banyak orang tumbuh dengan cara pikir bahwa pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga ukuran nilai diri dan status sosial. Akibatnya, profesi tertentu dianggap lebih layak dihormati, sementara pekerjaan lain dipandang rendah meskipun punya fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sikap ini terbentuk dari sejarah sosial, budaya feodal, sistem ekonomi, dan cara berpikir yang diwariskan tanpa pernah benar-benar diuji. Bahasa, kebiasaan, dan pola interaksi ikut memperkuatnya sampai akhirnya dianggap wajar. Pembahasan ini mencoba melihat akar dari pola tersebut dan kenapa sampai hari ini merendahkan pekerjaan orang lain masih dianggap normal di banyak ruang sosial. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video ini. So, tonton videonya sampai habis. Fenomena merendahkan pekerjaan orang lain di Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ini hasil dari warisan panjang cara berpikir masyarakat yang terbentuk jauh sebelum negara ini berdiri. Pada masa kerajaan, struktur masyarakat diatur dengan jelas. Ada bangsawan, ada rakyat biasa, ada pekerjaan yang dianggap mulia, dan ada pekerjaan yang ditempatkan di posisi paling bawah. Struktur itu bukan cuma sistem sosial, tapi jadi cara pandang tentang nilai manusia. Setelah itu masuk masa kolonial, pola yang sama diperkuat lagi. Orang yang punya akses pendidikan, bekerja di kantor pemerintahan, atau dekat dengan kekuasaan dianggap lebih berharga dibanding mereka yang kerja di ladang, laut, atau pasar. Selama ratusan tahun, nilai manusia ditentukan dari posisinya, bukan kontribusinya. Hal ini pelan-pelan berubah bentuk, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Setelah kemerdekaan, struktur hierarki itu tetap tertanam dalam cara masyarakat memahami martabat, kelas, dan pekerjaan. Di level psikologi sosial, keadaan ini disebut social stratification, di mana masyarakat terbiasa mengkategorikan berdasarkan tingkat status. Orang jadi terbiasa melihat pekerjaan tertentu sebagai simbol kehormatan dan pekerjaan lain sebagai tanda kegagalan. Pemahaman ini lalu berkembang menjadi status hierarki effect, yaitu kondisi di mana nilai seseorang diukur dari posisi dalam piramida sosial, bukan dari peran atau fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Cara berpikir ini akhirnya membentuk budaya penilaian yang dangkal. Pekerjaan bukan lagi sesuatu yang dilihat dari kontribusi, kemampuan, atau fungsi. Pekerjaan berubah jadi label identitas. Di Indonesia, ketika seseorang memperkenalkan diri, yang paling sering ditanyakan hampir selalu kerja apa. Pertanyaan itu bukan sekedar ingin tahu, tapi untuk menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial yang tidak pernah secara resmi diakui, tapi terus hidup dalam pikiran kolektif. Pekerjaan tertentu dianggap layak dihormati bukan karena mereka berperan penting dalam keberlangsungan hidup, tapi karena pekerjaan itu membawa simbol status. Sedangkan pekerja yang secara ekonomi dan sosial sebenarnya sangat penting, sering dianggap rendah. Petani yang menyediakan bahan pangan, buruh bangunan yang membangun rumah dan infrastruktur, tukang parkir yang membantu ketertiban, atau kurir yang memastikan barang bisa berpindah dan ekonomi tetap berjalan, seringkali tidak dilihat sebagai bagian dari fondasi masyarakat. Dalam struktur hierarki ini, martabat manusia seolah ikut naik atau turun berdasarkan profesinya. Masyarakat dibesarkan dengan asumsi bahwa makin formal pekerjaan, makin tinggi nilainya. Makin besar meja kerja atau gelar pendidikan, makin besar penghormatan yang didapat. Sebaliknya, pekerjaan lapangan, pekerjaan fisik, atau pekerjaan yang tidak dekat dengan ruang ber-AC sering dianggap sebagai pilihan terakhir akibat dari ketidakmampuan, bukan pilihan atau peran penting. Realitas ini akhirnya membangun budaya sosial yang menghubungkan rasa berharga dengan status pekerjaan. Ini menciptakan dua dampak besar. Pertama, muncul kecenderungan merendahkan pekerjaan yang dianggap rendah karena masyarakat merasa punya legitimasi berdasarkan struktur sosial yang diwariskan. Kedua, terjadi tekanan kolektif untuk mengejar pekerjaan yang dianggap prestisius, bahkan ketika pekerjaan itu tidak sesuai minat atau kemampuan. Realitas ini akhirnya membangun budaya sosial yang menghubungkan rasa berharga dengan status pekerjaan. Ini menciptakan dua dampak besar. Pertama, muncul kecenderungan merendahkan pekerjaan yang dianggap rendah karena masyarakat merasa punya legitimasi berdasarkan struktur sosial yang diwariskan. Kedua, terjadi tekanan kolektif untuk mengejar pekerjaan yang dianggap prestisius, bahkan ketika pekerjaan itu tidak sesuai minat atau kemampuan. Banyak orang tumbuh dengan rasa takut dinilai gagal hanya karena pekerjaan mereka tidak sesuai standar sosial yang tidak pernah dibicarakan secara jujur. Pada akhirnya, fenomena meremehkan pekerjaan orang lain
bukan cuma persoalan attitude atau kurangnya empati. Ini masalah struktur psikologis dan budaya yang diwariskan. Pola pikir feodal tentang kelas dan martabat masih tertanam dalam cara masyarakat melihat manusia. Selama pekerjaan dijadikan ukuran nilai individu, selama martabat masih dilihat dari status bukan kontribusi, dan selama hierarki sosial masih berjalan dalam cara orang saling memandang, fenomena merendahkan pekerjaan tidak akan hilang. Ia mungkin berubah bentuk, tapi intinya tetap sama. Ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang cara masyarakat menilai manusia. Fenomena merendahkan pekerjaan orang lain juga tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan manusia untuk membandingkan diri. Konsep ini dikenal sebagai social comparison theory yang pertama kali dijelaskan oleh Leon Festinger. Dalam pandangan ini, manusia tidak bisa menilai dirinya secara objektif tanpa membandingkan posisi, kemampuan, atau pencapaiannya dengan orang lain. Nilai diri akhirnya tidak dibangun dari pemahaman internal, tapi dari posisi relatif terhadap lingkungan sosial. Dalam masyarakat yang tingkat kesenjangannya tinggi seperti Indonesia, proses perbandingan ini jadi lebih intens dan lebih agresif. Ketika ada jurang besar antara kelompok dengan status ekonomi tinggi dan kelompok dengan status rendah, cara tercepat untuk merasa lebih baik bukan dengan meningkatkan diri, tapi dengan menempatkan orang lain pada posisi yang dianggap lebih rendah. Perbandingan bukan lagi tentang refleksi diri, tapi berubah menjadi mekanisme untuk menjaga identitas sosial. Di titik itu, meremehkan pekerjaan orang lain bukan sekedar sikap, tapi jadi cara mempertahankan harga diri di tengah ketidakpastian yang dirasakan individu. Situasi ini semakin kuat karena ada tekanan sosial yang membuat orang harus terlihat berhasil dibanding orang lain. Banyak orang sejak kecil sudah didorong untuk memaknai hidup sebagai kompetisi, dari sekolah sampai lingkungan kerja. Pencapaian pribadi selalu ditempatkan dalam kategori menang atau kalah. Ketika seseorang tidak berada dalam posisi yang dianggap unggul, ada kecenderungan untuk mencari objek pembanding yang dianggap lebih rendah agar rasa berharga tetap terjaga. Ini bentuk psychological defense yang sering tidak disadari. Di sisi lain, kondisi ini juga memperlihatkan banyaknya individu yang hidup dengan rasa tidak aman terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang merasa tidak cukup mampu, tidak cukup dihargai, atau tidak sesuai standar sosial, membandingkan diri dengan orang yang dianggap berada di bawah menjadi cara cepat untuk memulihkan ego. Dalam konteks pekerjaan, profesi yang secara status sosial dianggap rendah sering dijadikan target. Bukan pekerjaan itu tidak berguna, tapi karena pekerjaan tersebut dianggap aman untuk dijadikan objek pembanding tanpa risiko balasan sosial. Proses perbandingan ini juga terjadi karena masyarakat tidak diajarkan untuk membangun rasa berharga berdasarkan diri sendiri. Nilai diri lebih sering ditentukan dari pengakuan sosial. Akibatnya, semakin besar tekanan untuk tidak sukses, semakin keras keinginan untuk mencari perbandingan eksternal. Ketika pekerjaan dianggap identitas, maka meremehkan profesi orang lain menjadi cara untuk menunjukkan keunggulan. Bahkan, jika pencapaian seseorang biasa saja, selama mereka menemukan objek yang dianggap lebih rendah, identitas sosialnya terasa lebih aman. Pada detik ini, fenomena meremehkan pekerjaan orang lain menunjukkan dinamika yang lebih dalam dari sekedar sikap merendahkan. Ini tentang bagaimana manusia merasa butuh validasi melalui posisi hierarki sosial. Ini juga mencerminkan budaya menghubungkan nilai diri dengan prestasi yang terlihat, bukan kontribusi yang sebenarnya. Selama masyarakat masih menilai diri berdasarkan perbandingan dengan orang lain, dan selama pekerjaan terus dijadikan ukuran martabat, fenomena ini akan tetap muncul. Rasa berharga yang bergantung pada pembanding eksternal tidak pernah stabil, dan pada akhirnya menciptakan pola sosial di mana merendahkan jadi cara mempertahankan rasa berharga. Dalam masyarakat modern, cara orang menilai diri sendiri dan orang lain banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berjalan. Kapitalisme pada awalnya hanya sistem produksi dan distribusi, tapi seiring waktu, ia berubah menjadi cara berpikir dan sistem nilai. Perubahan ini menciptakan sesuatu yang disebut internalized capitalism, yaitu kondisi ketika seseorang mulai percaya bahwa nilai manusia ditentukan oleh produktivitas, gelar, pendapatan, dan pencapaian materi. Pada titik ini, pekerjaan tidak lagi dilihat sebagai fungsi sosial, tapi sebagai simbol nilai diri. Di Indonesia, proses internalisasi ini terjadi pelan namun konsisten. Masyarakat terbiasa menghubungkan kualitas hidup dengan pendapatan, dan dari situ muncul keyakinan bahwa orang dengan penghasilan tinggi otomatis lebih layak dihormati. Sebaliknya, mereka yang bekerja di sektor informal atau pekerjaan yang tidak terlihat prestisius dianggap memiliki nilai yang lebih rendah. Hal ini menciptakan bias sosial
yang membuat profesi seperti pedagang pasar, kurir, petani, nelayan, penjahit, atau pekerja kebersihan ditempatkan dalam posisi yang kurang dihargai. Meskipun secara ekonomi, pekerjaan mereka menopang keberlangsungan hidup jutaan orang. Internalized capitalism bukan hanya membuat orang melihat pekerjaan sebagai simbol status, tapi juga membangun standar sukses yang sempit. Seseorang baru dianggap berhasil kalau punya gaji besar, pekerjaan formal, kantor, seragam, gelar, dan pengakuan sosial. Pekerjaan yang tidak membawa atribut tersebut dianggap sebagai pilihan tidak ideal, bahkan ketika pekerjaan itu punya kontribusi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ketika cara berpikir seperti ini sudah tertanam, rasa hormat akhirnya tidak diberikan berdasarkan kontribusi, tapi berdasarkan kemampuan menunjukkan indikator kesuksesan yang diakui sistem. Proses ini juga menciptakan tekanan psikologis yang besar. Banyak orang merasa harus terus membuktikan nilai diri melalui pencapaian pekerjaan dan penghasilan. Ketika standar itu tidak terpenuhi, rasa malu, minder, atau kegagalan muncul meskipun realitasnya seseorang bekerja keras dan menjalankan peran penting. Di sisi lain, mereka yang mampu memenuhi standar kapitalistik mulai memandang diri sebagai kelompok yang lebih layak dihormati. Relasi sosial akhirnya berubah menjadi arena perbandingan dan pengakuan, bukan lagi ruang interaksi manusia yang setara. Efek lain dari internalis kapitalism adalah hilangnya pemahaman bahwa pekerjaan punya fungsi berbeda dalam struktur sosial. Saat orang lebih fokus pada pendapatan dan simbol status daripada fungsi pekerjaan, penghargaan terhadap peran sosial jadi semakin tipis. Petani yang memberi makan negara dipandang kalah berharga dibanding orang yang bekerja di kantor multinasional, meskipun tanpa petani tidak ada sumber pangan. Kontribusi digantikan simbol, fungsi digantikan persepsi. Pada akhirnya, fenomena ini menunjukkan bagaimana sistem ekonomi bisa mengatur cara berpikir bahkan tanpa disadari. Cara masyarakat memperlakukan profesi tertentu bukan karena pekerjaan itu tidak penting, tapi karena standar nilai manusia sudah digeser dari kontribusi menjadi pencapaian material. Selama nilai seseorang terus ditentukan berdasarkan penghasilan dan simbol kapital, masyarakat akan tetap mengukur manusia dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang mereka lakukan untuk kehidupan bersama. Fenomena yang merendahkan profesi di Indonesia bukan hanya masalah sikap individu. Ini cerminan nilai yang sudah tertanam dalam pikiran kolektif, bahwa martabat manusia berada di tangan kapital, bukan di tangan kontribusi. Selama pola pikir ini berjalan, penghargaan sosial akan selalu berpihak pada status, bukan substansi. Pada akhirnya, fenomena meremehkan pekerjaan orang bukan muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari pola pikir kolektif yang diwariskan, dari struktur sosial yang hierarkis, dari kebutuhan manusia untuk merasa lebih tinggi agar identitasnya terasa aman, dan dari keyakinan keliru bahwa dunia selalu adil, sehingga mereka yang berada di bawah pasti layak berada di bawah. Semua itu berjalan tanpa disadari, menjadi budaya, menjadi bahasa sehari-hari, menjadi candaan yang dianggap normal, padahal menyimpan luka. Gimana menurut lu tentang fenomena ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.